Halo bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman semua. Kami dari tim KKN Waisai 2020. Dalam video kali ini akan menjelaskan tentang hasil kajian perencanaan wilayah dalam penanggulangan bencana alam di Kabupaten Raja Ampat, khususnya di distrik Waisai. Pulau Papua dilintasi dua lempeng besar, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia. Pertemuan dua lempeng tersebut menimbulkan adanya patahan aktif di dasar laut wilayah Papua, yang mengakibatkan Kabupaten Raja Ampat termasuk ke daftar wilayah yang rawan gempa bumi di Indonesia. Nah, hal yang akan kami bahas pada video kali ini adalah kajian tingkat bencana, kajian tingkat risiko bencana, dan yang terakhir adalah rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana berdasarkan hasil kajian peta risiko bencana. Kota Waisai adalah salah satu distrik di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, Indonesia. Kota Waisai juga merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan Kabupaten Raja Ampat. Waisai berada di Pulau Waigeo, yang merupakan gugusan Kepulauan Raja Ampat. Kepulauan Raja Ampat merupakan daerah yang termasuk dalam segitiga karang atau Coral Triangle. Coral Triangle adalah kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia. Distrik Kota Waisai sendiri terbagi dalam 4 kampung atau desa, antara lain yang pertama Punkawir, Sapurdanko, Waisai, dan Wormasen. Distrik Waisai memiliki luas wilayah sebesar 98,09 km persegi. Jumlah penduduk distrik Waisai berdasarkan data BPS tahun 2016 yaitu berjumlah 8.044 jiwa, dengan pembagian 4.480 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 3.559 jiwa penduduk berjenis kelamin perempuan. Aspek kependudukan merupakan faktor yang penting dalam perkembangan wilayah, karena faktor tersebut membawa pengaruh yang sangat besar atas berbagai aktivitas di suatu wilayah. Kabupaten Raja Ampat didominasi oleh 3 jalur besar gempa bumi, yakni zona konvergensi lempeng Pasifik dan Papua Nugini yang kompleks, jalur sesar Sorong, dan jalur sesar Aiduna Tarairua, dengan kecepatan gerak relatif lempeng Pasifik yang sekitar 120 mm per tahun. Maka bisa diterka bahwa wilayah ini mempunyai potensi bencana alam sekitar 2 kali lipat lebih besar dibandingkan wilayah Sumatera Jawa, di mana pergerakan lempengnya hanya sekitar 50-70 mm per tahun. Hal yang perlu menjadi perhatian apabila ada bencana gempa bumi adalah tsunami, di mana tsunami bisa terjadi apabila gempa berkekuatan tinggi. Bencana yang pernah terjadi di distrik Waisai antara lain gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Bagian selanjutnya adalah pengkajian risiko bencana tingkat bahaya. Kajian bahaya disusun berdasarkan data dan catatan sejarah kejadian yang pernah terjadi pada suatu daerah. Bencana yang akan dikaji pertama adalah banjir. Banjir adalah peristiwa terendamnya daratan yang semula tidak terendam air menjadi terendam akibat volume air yang bertambah seperti sungai atau danau yang meluap. Hujan yang terlalu lama, tidak adanya saluran pembuangan sampah yang membuat air tertahan, tidak adanya pohon penyerap air, dan lain sebagainya. Total luas bahaya banjir di Kabupaten Raja Ampat secara keseluruhan adalah 164.355 hektar dan berada pada kelas tinggi. Bencana yang selanjutnya adalah banjir bandang. Banjir bandang merupakan peristiwa banjir yang datang secara tiba-tiba, dengan debit air yang besar yang disebabkan karena terbendungnya aliran sungai pada alur sungai. Berdasarkan pengertian tersebut, maka parameter yang digunakan sebagai dasar pengkajian adalah sungai utama, topografi, dan potensi longsor di hulu sungai. Total luas bahaya banjir bandang di Kabupaten Raja Ampat secara keseluruhan adalah 24.360 hektar dan berada pada kelas yang tinggi. Selanjutnya adalah cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim atau angin puting beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km per jam, hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat, antara 3-5 menit. Total luas bahaya cuaca ekstrim di Kabupaten Raja Ampat secara keseluruhan adalah 60.736 hektar dan berada pada kelas sedang. Selanjutnya adalah gelombang ekstrim dan abrasi. Gelombang ekstrim adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis
di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Sementara itu, abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Total luas bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Raja Ampat secara keseluruhan adalah 73.384 hektar dan berada pada kelas tinggi. Selanjutnya adalah gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan. Total luas bahaya gempa bumi di Kabupaten Raja Ampat adalah 746.854.654 hektar dan berada pada kelas tinggi. Kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana, asap yang mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar. Total luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Raja Ampat secara keseluruhan adalah 738.510 hektar dan berada pada kelas tinggi. Kekeringan. Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Total luas bahaya kekeringan di Kabupaten Raja Ampat secara keseluruhan adalah 750.988 hektar dan berada pada kelas tinggi. Selanjutnya, tanah longsor. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa, tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Total luas bahaya tanah longsor di Kabupaten Raja Ampat secara keseluruhan adalah 479.596 hektar dan berada pada kelas tinggi. Selanjutnya ada tsunami. Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak lautan, su berarti lautan, dan nami berarti gelombang ombak. Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Total luas bahaya tsunami di Kabupaten Raja Ampat secara keseluruhan adalah 16.715 hektar dan berada pada kelas tinggi. Bagian selanjutnya adalah kami akan membahas tentang rekomendasi tindakan untuk meningkatkan penanggulangan bencana alam di Kabupaten Raja Ampat, khususnya distrik Waisai. Berdasarkan hasil kajian yang telah kita jelaskan tadi, dihasilkan rekomendasi tindakan untuk Kabupaten Raja Ampat dalam upaya penyelenggaraan bencana alam yang lebih terencana. Rekomendasi tindakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Raja Ampat harus dapat dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Untuk lebih detail tentang capaian dan tindakan yang diperlukan di Kabupaten Raja Ampat, dijelaskan sebagai berikut. Bagian pertama tentang penguatan kebijakan dan kelembagaan. Yang pertama, penguatan aturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Aturan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana belum ada di Kabupaten Raja Ampat. Oleh karena itu, perlu disusun suatu peraturan daerah tentang penanggulangan bencana. Peraturan daerah tersebut diharapkan juga digunakan sebagai acuan dalam proses penyelenggaraan dan perencanaan pembangunan. Yang kedua, penerapan aturan teknis pelaksanaan dan fungsi BPBD. Aturan atau regulasi yang mengatur mekanisme tentang pembentukan BPBD sudah ada di Kabupaten Raja Ampat yang diperkuat dengan kelengkapan struktur, wewenang, tugas pokok, dan fungsi BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana alam di Raja Ampat. Namun demikian, perlu adanya penerapan teknis aturan tersebut agar lebih memperkuat BPBD dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana alam. Yang ketiga adalah penguatan aturan dan mekanisme penyebaran informasi kebencanaan. Pemerintahan Kabupaten Raja Ampat perlu menyusun mekanisme atau prosedur tentang penyebaran informasi kebencanaan yang diperkuat dalam sebuah aturan tertulis. Peraturan dan mekanisme tersebut diharapkan dapat mengintegrasikan sistem informasi kebencanaan daerah dengan sistem kebencanaan di tingkat nasional. Bagian selanjutnya adalah pengkajian risiko dan perencanaan terpadu. Yang pertama adalah penetapan dan pembaruan peta bencana, peta kerentanan, dan peta kapasitas sesuai dengan aturan. Dengan adanya pengkajian risiko bencana di Kabupaten Raja Ampat, maka secara tidak langsung sudah ada data dan informasi tentang ancaman bencana alam dalam bentuk peta bahaya. Peta tersebut menggambarkan potensi luasan bahaya seluruh ancaman bencana di daerah, tingkat kerentanan dalam bentuk peta kerentanan untuk seluruh potensi bencana yang ada.
Bagian selanjutnya adalah penanganan tematik kawasan rencana bencana. Pertama, penerapan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah untuk pengurangan risiko bencana. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat perlu melakukan pengkajian kembali atau review rencana tata ruang wilayah dalam rangka penanggulangan bencana atau manajemen. Selanjutnya, penguatan struktur dan mekanisme informasi penataan ruang daerah. Lembaga pemerintahan di Kabupaten Raja Ampat yang menangani dan mengelola informasi penataan ruang sudah ada, namun informasi tersebut belum dengan mudah dapat diakses oleh publik. Oleh karena itu, lembaga tersebut perlu didukung dengan suatu mekanisme penyebaran informasi agar mudah diakses oleh publik. Karena kembali lagi, pembangunan wilayah perlu melibatkan masyarakat supaya dapat meningkatkan efektivitas dan kebergunaan perencanaan wilayah. Bagian selanjutnya adalah peningkatan kapasitas dasar ruang publik aman bencana. Pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi program dan kegiatan penanggulangan bencana alam di ruang publik seperti rumah sakit, puskesmas, dan sekolah. Dengan dilakukannya sosialisasi, diharapkan ruang rumah sakit dan sekolah dapat meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana alam. Bagian yang keempat adalah peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana. Perlu dilakukan yang pertama, pengurangan frekuensi dan dampak bencana banjir melalui penerapan sumur resapan dan biopori. Selanjutnya, pengurangan frekuensi dan dampak bencana banjir melalui perlindungan daerah resapan air. Bagian yang ketiga, pengurangan frekuensi dan dampak bencana tanah longsor melalui penguatan lereng. Upaya pengurangan risiko tanah longsor pada penguatan lereng belum dilaksanakan di daerah Raja Ampat. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Raja Ampat perlu menyusun kebijakan penguatan lereng sebagai upaya peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana tanah longsor. Yang keempat, penerapan bangunan tanah gempa dalam pemberian IMB atau izin mendirikan bangunan. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat perlu menetapkan kebijakan bangunan tahan gempa bumi sebagai upaya mitigasi bencana gempa bumi. Kebijakan tersebut juga mengatur penerapan izin mendirikan bangunan atau IMB. Yang kelima, pembangunan zona peredam gelombang tsunami di daerah yang berisiko. Pemerintah daerah belum memiliki rancangan mitigasi struktural penahan gelombang tsunami seperti tanaman dan atau bangunan penahan gelombang yang diperkuat oleh regulasi daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan atau aturan tentang penahan gelombang tsunami di daerah yang rawan tsunami, baik dari tanaman maupun bangunan penyangga tsunami. Bagian selanjutnya tentang penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana. Yang pertama, penguatan kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi, banjir, tsunami, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan banjir bandang melalui perencanaan kontingensi. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat perlu menyusun rencana kontingensi gempa bumi, banjir, tsunami, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan dan banjir bandang yang disinkronkan dengan prosedur tetap pengenanganan daerah bencana atau rencana penanggulangan kedaruratan bencana. Yang kedua, penguatan sistem peringatan dini bencana banjir, tsunami, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan banjir bandang daerah. Pemerintah daerah belum memiliki sistem peringatan dini bencana tsunami dengan sistem dan prosedur yang akan diuji oleh stakeholder secara berkala. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Raja Ampat perlu membangun sistem peringatan dini dan sarana prasarananya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bencana. Bagian selanjutnya adalah rekomendasi pengembangan sistem pemulihan bencana. Yang pertama, perencanaan pemulihan infrastruktur penting pasca bencana. Mekanisme dan rencana pemulihan infrastruktur penting pasca bencana sudah ada di Kabupaten Raja Ampat. Namun mekanisme tersebut belum diperkuat dengan mekanisme pelaksanaan pemulihan infrastruktur penting. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyusun mekanisme atau rencana tentang pelaksanaan pemulihan infrastruktur penting pasca bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan korban. Yang kedua, perencanaan perbaikan rumah penduduk pasca bencana. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat perlu menyusun mekanisme tentang perbaikan rumah penduduk pasca bencana. Mekanisme tersebut perlu didukung dengan mekanisme atau rencana dalam pelaksanaan perbaikan rumah penduduk pasca bencana yang disusun secara bersama juga oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan dasar korban bencana. Selanjutnya, rekomendasi penguatan kebijakan dan mekanisme pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat perlu menyusun suatu mekanisme atau suatu rencana rehabilitasi dan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana secara bersama dengan pemangku kepentingan serta mempertimbangkan kebutuhan korban. Selanjutnya,
Hasil pengkajian risiko bencana tersebut merupakan langkah untuk menentukan arahan kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Raja Ampat yang lebih terfokus dan terarah untuk kedepannya. Pelaksanaan arahan kebijakan penanggulangan bencana membutuhkan partisipasi semua pihak, mulai dari pemerintah sampai pada lapisan masyarakat. Sekian video perencanaan wilayah berdasarkan potensi bencana alam di Distrik Waisai dari kami tim KKN PPM UGM 2020. Semoga dengan video ini kami setidaknya dapat membantu perencanaan wilayah dalam hal potensi bencana alam di Distrik Waisai.